Saya juga kaget sekali gitu. Melihatnya, mendengarnya aja kaget, apalagi itu masalahnya. Tapi jelas untuk mengawal COVID. Iya, nanti tentu terkait dengan itu saja ya, banyak yang kaitan dengan COVID, kesehatan masyarakat kita dan tentu banyak yang ahli-ahlinya. Kalau saya hanya membantu untuk menyampaikan yang terkait dengan penanggulangan COVID dan kesehatan masyarakat Luas Selatan. Itu dengan gubernur, dengan Pangdam, dengan stakeholder yang lain, dengan Pemprov dan seterusnya. Oke. Itu yang saat ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat biasanya terkait apa nih Pak? Itu banyak hal ya, mulai dari preventifnya sampai dengan represifnya ya. Preventif itu bagaimana masyarakat mencegah terjadinya COVID-19, ya kan? Itu banyak sekali faktor. Kemudian kalau yang sakitnya, apa yang kita lakukan, penyediaan obat dan seterusnya, termasuk oksigen, termasuk juga kita mikirkan tenaga kesehatan dan seterusnya yang orang bekerja di sektor itu. Jadi banyak sekali terkait itu. Makanya nanti saya harus berkomunikasi dengan teman-teman yang ahli. Saya hanya sekedar makalar kebaikan saja. Sebagai pribadi, Bapak Eko Indra Heri, beliau keluarga beliau memberikan bantuan untuk pengatasan COVID-19. Ya. Bantuannya berupa apa Pak? Duit. Berapa Pak? Kamu berapa ya? 2 triliun. Ya? Itu Pak untuk. Nah, Pak Kapolda tanya, aku batas itu be. Untuk ketangguhan ekonominya Pak atau pengobatan? Untuk ketangguhan ekonomi, pengobatan. Kalau pengobatan dan kan sudah terus jalan, sudah kita APBD kan karena sudah belajar di pengalaman tahun lalu, jadi nggak perlu direfocusing lagi. Tapi untuk bansos, terus ya kayak kemarin 1000 ton kita siapkan buffer stok beras misalnya, habis kita tambah lagi. Terus kalau memang nggak kasih lagi duit APBD nih, aduh duit aduh di Pak Kapolda, ya. Ya tergantung dari yang diberikan mandat itu Prof. Eko atau Irjen Prof. Dr. Eko sama Ibu Resti. Jadi sebelumnya dengan sebagai Kadikes untuk melaksanakan itu. Jadi benar-benar diserahkan sepenuhnya oleh Polri dan juga Dinkes gitu ya Pak ya? Iya. Jadi amanah beliau itu. COVID ini, kamu kan tahu masalah banyak sekali kan, baik dari segi rumah sakit, ya seperti itu, peralatan, nakes, ya macam-macam itu kan. Yang ini dibutuhkan Dana itu 2 triliun. Saya sebetulnya adalah dokter keluarga dari Pak Akidi, sudah 36 tahun untuk Pak Akidi. Kalau dengan anak mantu cucu cicitnya sudah 48 tahun berarti. Biasanya mereka itu kan nelfon untuk berobat. Beberapa hari yang lalu dia nelfon membuat saya surprise memberi sumbangan atau untuk dana bantuan pada pengendalian COVID dan kesehatan di Sumatera Selatan ya? Iya, Palembang dan Sumatera Selatan. Kalau penuturan beliau, latar belakang beliau memberikan bansos ini karena Apa atau seperti apa? Begini, Pak Akidi itu sesuai dengan namanya, Akidi itu artinya keyakinan. Nah, dia berpesan kepada anak menentu cucu cicit, kalau kamu berhasil dalam usaha apapun juga, jangan lupa menyisihkan untuk orang miskin, orang dalam kesulitan. Itu pesan beliau. Nah, kebetulan ini dalam pandemi ini jelas sekali ya. Sebelum pandemi juga mereka sudah membantu panti-panti jompo di Palembang ini banyak. Dan seperti sekarang ini juga seperti isolasi mandiri, makanan-makanan mereka memberikan itu, tapi tidak dipublikasi. Tapi ini sekaligus publikasi yang luas. Berapa besar yang mau bantu? 2T katanya. Saya terkejut. Belum pernah orang ada 2T. Saya bilang sekali lagi, saya bilang berapa? 2 triliun. Hah? Saya bilang. Penyerahannya sudah terjadi ya, Prof? Sudah. Sudah. Alhamdulillah ya. Saya ingin konfirmasi lagi. Jadi penyerahannya itu melalui transfer ya, Prof ya? Hah? Melalui transfer, bukan diserahkan cash, bukan ya? Sudah selesai dengan Pak Kapolda itu, Pak Kapolda. Sudah selesai ya? Sudah selesai. Alhamdulillah, karena orang ada juga tuh yang nanya-nanya. Itu udah atau belum? Jadi udah ya, Prof ya? Sudah. Udah, alhamdulillah. Karena itu, mentransfer 2T itu berdegup-degup gitu, Prof. Ya. Oke, Prof, terima kasih sekali. Jadi